Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di kebun rumput ya, rumput gajah mini, dan di sana ada juga yang bantu nanam, sedangkan saya bantu nyiram di sini. Ya, kita sama-sama kerja ya. Dan di sini saya mau melakukan pemupukan atau penghijauan untuk rumput yang 1 minggu atau 7 hari setelah tanam. Nah, bedanya apa nanti yang udah dipupuk atau yang belum ya? Nah, di sini juga saya mau kasih tahu bedanya apa kalau misalkan dipupuk atau enggak ya. Dan di sini saya menggunakan pupuk urea yang putih, dan di sini yang kita mau pupuk luasnya 64 meter ya. Nah, kalau misalkan belum dipupuk itu dia daunnya biasanya hijaunya itu enggak bagus ya. Hijaunya itu masih hijau ke kuning-kuningan. Nah, kalau misalkan yang udah dipupuk dia biasanya hijaunya itu lebih hijau ya, dan membantu pertumbuhan daun baru lebih cepat lagi kayak gitu. Nah, terus kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan ya? Kita mau lihat dulu yang udah dipupuk nih ya. Ini udah dipupuk dan ini udah siap jual, dan bisa kita gunakan juga untuk bibit ya. Ini udah lumayan tebel-tebel. Nah, ini dia. Nah, jadi ini yang udah dipupuk ya, daunnya lebih lebat, dan ini usianya 1 bulan ya. Sedangkan Nono usianya baru 1 minggu ya. Terus kapan waktunya untuk memupukkan, yaitu minimal kalau di sini biasanya 7 hari ya. Karena kenapa? Karena kalau 7 hari itu dia akarnya udah nempel ke tanah ya. Sedangkan kalau misalkan baru tanam itu akarnya belum numbuh ya, atau belum berkembang. Jadi kalau misalkan kita pupuk pakai urea kayak gitu, bisa efeknya nanti bisa kering dan dia nggak diserap gitu ya untuk unsur haranya. Tapi kalau misalkan udah 1 minggu, dia istilahnya udah bisa makan lah ya, bahasa tanaman itu. Jadi bisa langsung diserap unsur nitrogennya sama akar-akar yang udah hidup ya. Karena kalau 7 hari itu dia udah tumbuh lah, akarnya itu udah berkembang di tanahnya. Dan kondisinya juga enggak dibilang belum hijau ya, dibilang hidup, bisa mati juga gitu kalau misalkan nggak disiram-siram. Tapi kalau misalkan hidup, dia juga hidupnya nggak bagus gitu hijaunya. Nah, maka dari itu kondisinya masih ada daun-daun yang kering gitu kan, ada daun-daun yang kering kayak gini nih. Jadi kalau misalkan nanti kita pupuk pakai pupuk urea itu, jadi kalaupun ada daun yang terkena ini nggak masalah gitu ya. Nah, bedanya kalau misalkan udah hijau kayak gini. Nah, kalau misalkan udah hijau kayak gini atau udah lama gitu ya, itu kita pupuk pakai urea itu harus benar-benar sampai larut ya, karena dia kalau misalkan kena daunnya itu bisa gosong. Nah, maka itu 7 hari itu waktu yang ideal, karena daunnya tuh belum pada hijau gitu kan, belum bagus-bagus kayak kayak yang udah usia sebulan. Makanya disaranin usia 7 hari. Kalau misalkan 7 hari itu gampang, dia udah jaminan hidup lah rumputnya, karena dia akarnya udah numbuh gitu. Yang penting kalau di rumput gajah mini ini yang penting cukup air ya, cukup air minimal 1 minggu gitu. 1 minggu, setelah 1 minggu kita tabur pakai pupuk gitu ya. Kalau misalkan mau cepat emang kita pakainya yang granul kayak gitu ya, yang kimia maksudnya. Kalau misalkan yang pakai organik itu emang dia bagus. Tentu yang organik itu lebih bagus daripada yang kimia ya untuk pupuk, tetapi dia untuk penyerapannya dia lebih lambat ya kalau yang organik. Tetapi dia emang untuk kesuburan tanahnya dia lebih bagus. Jadi
tergantung mana yang lebih dibutuhin, karena di sini kita juga pakai dua nih kemarin. Ini pakai pupuk sekam ayam, tapi karena kita untuk cepat biar bisa dijual, makanya kita bantu pakai pupuk kimia, terutama pakainya urea saya di sini. Jadi nggak pakai NPK ya, karena sebelumnya juga saya pernah pakai NPK dan sama aja, lebih 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 bagus yang urea ya, karena fungsinya kita di sini untuk penghijauan aja, untuk fotosintesisnya kita udah cukup lah karena ada matahari, jadi kandungan kaliumnya kita nggak terlalu dibutuhkan, dan untuk kandungan fosfatnya atau fosfor di sini juga tanahnya gembur, nggak begitu keras, jadi saya juga nggak begitu membutuhkan untuk kandungan unsur P gitu ya. Jadi dari NPK itu saya hanya membutuhkan kandungan N-nya atau nitrogen. Nah ini. Nah untuk cara pemupukannya kayak gimana nanti kita akan lihat ya. Seberapa banyak sih ini untuk 64 meter. Ini rasanya 1 kilo cukup ya. Jadi nggak ada takaran baku, jadi bisa sekiranya aja. Tapi kalau misalkan mau bagus emang 50 meter itu 1 kilo ya biasanya. Nah oke, ini saya udah pegang segenggam ya. Jadi cara taburnya itu kita gini ya. Nih, kita kayak gini, terus kita oyak-oyak tangan kita nih. Tuh, kita oyak-oyak tangan kita. Tuh dioyak-oyak kayak gitu ya. Jadi biar dia naburnya itu rata. Terus sambil kita jalan, saya saranin jalannya mundur ya kalau lahannya luas, karena biar nanti butiran-butirannya itu enggak keinjek sama kaki, terutama kalau misalkan kita pakai sendal atau pakai sepatu ya, itu nanti pada nempel di sepatu, sayang. Nah jadi kayak gitu cara naburnya gampang ya. Nah kita ambil lagi, terus kita sambil, ini karena saya jalannya nyamping ya, nah kayak gitu aja tuh. Oke. Nah kalau misalkan udah kayak gini ya, misalkan kita udah semua kita taburin, baru kita siram ya kalau misalkan udah. Makanya pemupukan disaranin kalau misalkan nggak pagi ya, sebelum matahari terbit atau sebelum panas banget gitu ya, atau sore gitu, biar dia nggak kepanasan. Kalau misalkan, kecuali kita ngerjainnya 2 orang gitu ya, jadi yang satu nabur, yang satu langsung disiram. Jadi nggak boleh terlalu lama didiemin kayak gini gitu ya, karena nanti kalau misalkan lama di daun gitu ya, kan ini kan pasti kena daun nih kalau kayak gini. Nanti kalau misalkan terlalu lama kena daun, nanti daun itu bisa kering. Nah kalau misalkan untuk mati sih enggak ya, kalau misalkan untuk mati enggak, cuman nanti kita nunggu daun baru lagi, lama lagi gitu. Tapi memang makin bagus nanti numbuhnya ya, jadi nggak akan ada masalah walaupun bagaimanapun kita menggunakannya ya untuk pupuk kayak gini. Karena emang nanam rumput gajah mini itu nggak susah banget. Dia bahkan ditaruh gitu aja ya, asal nggak terbalik, terus kita siram juga hidup ya, kayak gitu. Nah jadi setelah ini kita langsung siram. Jadi untuk takarannya tuh kita nggak ada takaran baku lah, yang penting asal udah rata kayak gini nih, udah rata kayak gini itu ya, udah ada di sela-sela antara rumput gajah mini ini, baru kita siram. Jadi kita 1 kilo saya rasa nanti bisa lebih ya, kalau misalkan kita taburnya kayak gini. Dan mungkin hanya itu aja, saya mau nyiram dulu, habis ini baru kita nanti update video tips apalagi seputar rumput gajah mini. Jadi nggak ada tips sih kalau misalkan untuk tanam rumput gajah mini itu, nggak ada tips yang wah harus kayak gimana gitu, nggak ada, karena memang nanamnya gampang dia gitu. Jadi istilahnya kita beli, kalau misalkan kita mau tanam ya nggak akan rugi, walaupun harganya mahal misalkan, atau
selama dia hidup ya itu bisa kita kita banyakin lagi ya, kayak misalkan ini nih yang pinggir-pinggiran ini kan sedikit nih, ini udah rapet, nanti ini bisa dibanyakin tanamnya kayak gini. Ini kan bisa jadi 3 kali atau 2 kali ya, lebih banyak dari yang ini nih, dari yang udah hijau ini. Kalau misalkan kita tanam lagi itu bisa bisa 3 kali lebih banyak. Nah kayak gitu, jadi nggak ada istilah wah harus kayak gimana nanam. Gampang lah nanam rumput gajah mini mah, taruh di tanah, yang penting tanahnya ya udah dibersihin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada rumput-rumput liar yang numbuh kayak gini nih, itu kita bersihin dulu, kita koret ya, kita koret, baru udah rata baru kita taruh di tata kayak gitu. Gampang lah, nggak ada istilah. Cuman yang susah itu emang kalau budidaya rumput gajah mini itu, kalau orang yang ingin punya penghasilan dari rumput gajah mini ya tentu aja nggak gampang ya, karena di sini kita mainnya pengguyuban atau komunitas. Jadi ambil dari sono jual ke sini, dari sini diambil ke sono jual lagi kayak gitu. Jadi sistemnya kalau di sini penguyuban bahasanya. Jadi antara petani yang nanam di rumah, yang nanam di dimanapun ya, di kebun cuman sepetak gitu bisa ngasilin kalau di sini gitu, asal ada ya, pasarnya pasti bisa aja sih. Nah jadi mungkin itu aja, nggak ada yang spesial di video ini, hanya sekedar sharing-sharing aja ya. Ini kita mau lanjut tabur aja, jadi tabur juga bisa dilempar kayak gitu ya, kayak gimana aja lah, terserah, bebas, yang penting dia rata. Usahain rata ya, biar nanti hijaunya dia rata juga. Oke, mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.